Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa واغفر لنا ما مضى محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه يا رب بالمصطفى واغفر لنا يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على أممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح مشايخنا في الدين شيخ محمد الجلال إبراهيم الدسوقي أبي هاشم شيخ الإمام النووي ثم هذا هديتنا خصوصا من أهلها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلاة تفتح علينا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di pagi hari yang penuh berkah ini Allah masih berikan kita kemudahan, Allah masih berikan kita kesehatan untuk bisa dapat kembali berjumpa
kita berkumpul di tempat ini dalam rangka menghidupkan majelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu senantiasa mendatangkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebab digugurkan semua dosa-dosa kita. Allah angkat penyakit zahir dan batin kita, dan mudah-mudahan kita semua wafat dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan juga para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kajian kita, yang mana tema pada hari ini yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi. Kita akan masuk pembahasan pada satu bab yang mungkin jarang orang bahas ya, tentang bab ini. Tapi sebetulnya bab ini sifatnya lebih umum. Apalagi jamaah di sini saya lihat kayaknya sama yang kemarin. Iya, wajahnya wajah yang kemarin juga. Makanya saya tampil beda pakai peci itu. Padahal masjidnya tetangga ya. Tapi subhanallah jarang masjid yang bisa kolaborasi gitu jamaahnya. Biasanya sana-sana ini sini gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada berkah. Tapi tokoh-tokohnya di luar ini ya. Tokoh-tokoh besarnya di luar ini. Baik para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babus syafa'ati. Bermula ini bab menerangkan tentang apa itu syafaat. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Syekh Al-Imam An-Nawawi memulai daripada pembahasan ini, pembahasan tentang syafaat ya, dengan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 85. Barang siapa yang mensyafaati syafaatan dengan syafaat yang baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan daripada perkara itu. Dalam bahasa, kalimat syafaat ini seringnya kita lebih kepada pemahaman tentang syafaat baginda Rasulullah SAW. Karena itu memang udah masyhur ya. Jadi orang kalau bilang syafaat, oh pasti syafaat ini maksudnya adalah syafaat Rasulullah kepada umatnya. Sementara dalam bahasa Arab, bahkan kita ambil dari Al-Quran, ada firman Allah dijelaskan, Allah berfirman wasyafi'i wal watri. Jadi kalimat asy-syafi'i ini bermakna, kalau witir tahu witir Pak artinya apa? Ganjil. Berarti kalau asy-syafi'i lawannya genap. Ya kan biasa kan Bapak ganjil genap kan kalau naik mobil kan di Jakarta kan ya. Ganjil genap ya. Kenapa kalimat asy-syafi'i ini bermakna genap? Ya. Ternyata saya coba pakai ilmu cocoklogi. Tahu cocoklogi Pak ya? Ini ilmu baru Pak, yang jarang diungkapkan, ilmu cocok-cocokan gitu. Mencocok-cocokkan. Yang sebetulnya kita pahami bahwa syafaat itu adalah bentuk pertolongan yang diberikan Rasulullah kepada umatnya, yang secara umum seperti itu. Nah, ketika kita berbicara tentang syafaat secara umum, maka artinya adalah ketika kita memberikan pertolongan, bantuan kepada orang lain ya, untuk melengkapi kebaikan orang tersebut. Cocok loginya mana? Ya, biasanya kita kalau interaksi ada misalkan jual beli gitu ya, beli barang harganya 9.000,
uangnya 10.000. Biasanya kita ngomong gimana? Ini yang punya warung nggak ada kembalian, ya udah Pak digenepin aja jadi 10.000, saya beli permen 1.000 gitu kan ya. Bahasanya udah genepin aja kan begitu ya. Termasuk hitung-hitungan ya. Kadang-kadang kan kita hitung-hitungan yang koma-koma itu ribet ya. Udah digenepin aja lah 5.999.999. Udah jadi 6 juta kan begitu ya. Intinya begitu. Ternyata dalam cocok logi bisa pas juga. Kenapa? Kalimat asy-Syafi'i ini adalah untuk menyempurnakan ikhtiar seseorang yang kepingin bantuan kita. Biasanya dalam perkara urusan muamalah kita kan sering minta bantuan. Ya kalau lebih gampangnya ini syafaat ini, ya kalau saya perumpamakan seperti broker lah, tapi broker amal soleh, bukan broker bisnis. Sebab kenapa? Kalau broker bisnis ada hitung-hitungannya Pak. Betul. Komisinya berapa buat yang upah denger. Ini jual tanah masih sampai ada upah dengernya Pak gitu. Ya, sempat waktu itu masuk komunitas ini, upah dengernya juga ada sampai ada persentasinya gitu. Belum dari pembeli, penjual kan seperti itu kan jelas. Ada komisinya. Sebagai wasilah mempertemukan antara orang yang punya barang dengan yang memerlukan barang. Nah ini perumpamaan mudahnya. Tapi yang dimaksud dalam bab ini adalah syafaat, di mana ketika kita membantu seseorang di dalam menyempurnakan kebaikan-kebaikannya. Sebagai contoh, kita mensyafaati orang bisa nggak? Bisa dalam hal urusan dunia. Jadi sekali lagi syafaat itu terbagi dua. Ada syafaat kita di dunia dan ada syafaat nanti yang diberlakukan di akhirat. Nah yang jadi pembahasan kita adalah lebih fokus kepada syafaat pertolongan kita kepada orang lain saat kita di dunia. Sebagai contoh, ada orang yang datang sama kita minta pertolongan. Seseorang yang mungkin ada anaknya sakit, tapi dia tidak memiliki keuangan yang cukup. Datang kepada kita, Pak, tolong Pak. Saya ini anak saya dirawat di rumah sakit karena penyakitnya cukup berat, maka dirawat di rumah sakit yang mahal karena nggak ada pilihan. Tapi uang saya nggak cukup karena dihitung-hitung sekian puluh juta begitu ya. Ada orang datang ke kita, dia tahu kalau kita ini punya relasi dengan pimpinan rumah sakit. Maksud ini orang minta bantuan, Pak, tolong bisa nggak kali aja Bapak kan kenal sama direktur utamanya, kali bisa minta keringanan gitu kan, biayanya seperti itu. Nah ini yang namanya kita berusaha untuk mensyafaati orang tersebut menjadi wasilah ya, untuk bisa meringankan orang itu dalam hal beban tadi. Kita telepon karena memang mungkin teman sekolah kan, akhirnya kata direkturnya ya udah saya kasih diskon 50%. Oh masya Allah, amin gitu kan. Ya itu wasilah-wasilah yang namanya syafaat. Jadi dalam sektor kehidupan kita banyak deh perkara-perkara ini ya. Ini contoh kecil saja. Bagaimana ketika kita membantu orang lain, walaupun mungkin ada orang perlu sama kita pinjam uang, tapi kita tahu ini orang kalau dipinjemin duit susah ngulanginnya, misalkan gitu ya. Akhirnya dia perlu 500.000. Kita ngomong, anak kalau 500.000 gak bisa. Ini anak kasih 250.000, tapi bukan minjem nih, anak kasih aja deh, gitu kan. Biar ente nggak ada beban untuk ngulangin. Kalau memang ada rezeki pulangin, silakan kasih anak yatim, bisa kan begitu ya. Sedekah dari aneh. Bisa seperti itu. Jadi wasilah-wasilah kita membantu orang dalam perkara-perkara kehidupan dunia. Nah, itu sudah cukup meringankan. Nah, cuma kadang-kadang kita jangan sampai tadi udah selesai urusannya dapat 50%, besoknya kita telepon udah beres, itu anak udah sembuh, alhamdulillah. Ini nggak ada bawa kue apa ke rumah gitu. Ini kita kadang-kadang perkara-perkara kayak gini suka ya mungkin bercanda nadanya ya kan, cuman kan ya nggak usah, udah itu biar serahin sama Allah saja ya, biar nanti Allah yang berikan pahala. Toh tidak semua apa yang kita dapat harus dalam bentuk materi. Nah ini Pak, yang kadang-kadang masalah ini, lempengan ini susah nih, terutama orang yang pikiran bisnis ya. Itu susah. Kita ngebantu orang aja kadang-kadang ujung-ujungnya
Itu dulu udah pernah dibantu, lupa. Nah, udah ngomong begitu, udah hilang itu. Iya kan? Amal-amal kita yang tadinya kita sembunyikan, cuma gara-gara kesel sama orang itu, akhirnya keluarlah pengakuan-pengakuan dari kita tentang amal yang sudah kita lakukan. Kita akan baca satu hadis, ya. Di hadis yang pertama ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Musa Ash'ari, semoga ridha Allah beserta beliau, qala, bersabda Rasulullah, berkata Abu Hasan al-Ash'ari, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atahu talibun, kata beliau, Rasulullah itu kalau kedatangan orang yang meminta kepada beliau, talibu hajatin, ya, minta satu keperluan, satu hajat, aqbala ala julasaihi, maka Rasulullah terus seringkali menerima orang-orang tersebut. Jadi kalau ada orang yang datang sama Rasulullah, Rasulullah nggak pernah nolak, Pak. Bahkan Rasulullah berusaha mendengarkan apa sih ini keperluan orang, apa hajatnya. Itu salah satu karakter Rasulullah. Faqala, maka kemudian manakala Rasulullah tidak mampu membantu orang tersebut, beliau kemudian berkata kepada para sahabatnya, ya ashabi isfa'u, wahai sahabatku, ini ada orang yang datang minta bantuan kepadaku, tolong kalian bisa bantu nggak? Gitu bahasanya. Tu'ajaru, kalau kalian membantu orang ini, maka kalian akan mendapatkan pahala. Wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma ahab, dan Allah telah tunaikan daripada melalui lisan nabinya apa-apa yang Allah cinta, Allah suka, Allah senang. Ya. Jadi kata Nabi, ini kebiasaan Nabi, kalau datang orang minta keperluan hajat, pasti Rasulullah respon. Walaupun mungkin ada tipe-tipe yang nyebelin karena terlalu sering datang sama Rasulullah gitu ya, dengan hajat-hajat, tapi Rasulullah tetap terima. Kalau beliau nggak mampu, dia panggil sahabat, siapa yang mampu, kalau kalian membantu, kalian akan berpahala. Nah ini Pak, kita mesti paham tentang gerakan hati orang ya. Kita semua ngerti dan paham bahwa gerakan hati seseorang itu siapa yang gerakin Pak? Ya. Yang menggerakkan hati seseorang siapa? Allah. Makanya orang-orang sufi, ya, seringkali mereka itu, ya, ketika kedatangan seseorang, apa itu bentuknya, minta bantuan atau apapun, yang dia pandang bukan orang itu Pak, tapi yang dia pandang adalah siapa yang menggerakkan orang ini. Maka ketika dia memandang itu, tidak ada dalam bahasa dia untuk menolak, ya, diterima. Makanya Rasulullah kan pernah satu ketika ada sahabat dari Badui, ya, orang-orang Badui, orang-orang pedalaman minta sorban Rasulullah. Rasulullah kasih. Jadi pandangan Rasulullah udah seperti itu Pak, beda dengan kita. Kalau kita kan masih curiga-curiga dikit, ini modus gitu. Ya, ada orang datang sama kita bawa amplop, bawa map gitu kan. Ya itu kadang-kadang memang sulit Pak, sulit ya. Karena kita memang di negeri kita ini termasuk yang modus-modus nggak sedikit gitu. Yang model gitu, sehingga sampai pengemis nggak taunya punya rumah mewah kan. Iya kan? Kita kayaknya ini juga ya, akhirnya kita mau ngasih ragu-ragu. Kalau saya berpikir gini saja, perkara sisi-sisi tadi sudah kita serahin sama Allah. Kalau memang kita mau sedekah, itu orang mau selewengkan sedekah kita, dia mungkin nggak jujur dengan dengan mintanya dia itu benar apa enggak, udah kita serahin sama Allah. Itu untuk menjaga hati kita. Urusan nanti dia gunakan untuk minum-minum, anak-anak muda di pinggir jalan itu yang biasa di tikungan, kita suka kasih, kemudian dipakai sama dia buat judi online, dipakai sama dia buat minum khamar, udah kita minta sama Allah, saya terlepas dengan urusan itu. Iya kan? Bahkan saya kadang-kadang berdoa, ya Allah mudah-mudahan asbab sedekah kita ini dia pada sadar kan begitu. Boleh kan kita minta sama Allah ketika kita sedekah sama mereka-mereka yang kita anggap masih dalam kondisi kemaksiatan, kita lihat ya Allah mudah-mudahan sedekah ini jadi asbab hidayah, kan begitu. Karena untuk menjaga hati kan urusan ini susah Pak. Sampai Rasulullah bilang, Rasulullah seperti itu. Beliau ketika datang selalu apa yang diminta?
diberi. Kalau nggak bisa, dia panggil orang lain. Nah, ini yang disebut dengan syafaat. Kita berusaha menjadi wasilah perantara orang lain mendapatkan kebaikan dengan melalui kita. Apakah kita dapat? Seandainya kita nggak langsung bantu, kita dapat. Ya kan, tu'ajjaru kata Rasulullah, kalian bantu maka kalian juga bakal dapat pahala dari apa yang kalian lakukan. Inilah satu gambaran tentang bagaimana sifat ya ruhamah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dengan orang yang zalim saja Rasulullah tetap berbaik sangka. Ya. Kalau kita repot Pak yang gini. Ada kemarin bilang orang kebanyakan baik sangka, ujung-ujungnya apa? Ya banyak dizalimi, ya kan? Tapi kalau dia ikhlas itu kan bisa jadi ladang pahala, benar nggak? Ya. Orang dizalimi dengan bentuk apapun kezaliman, terus dia nggak membalas, bukan berarti dia lemah, enggak. Justru dia itu orang kuat, Pak. Benar nggak? Kita anggap ini orang lemah banget, dizalimi, dihina, dia diem aja, dia nggak membalas. Kita menganggapnya dia ini orang lemah. Oh, ini orang kuat. Dia mampu bersabar, dia mampu bertahan untuk tidak membalas. Ini orang kuat. Nah, makanya orang berbilang apa? Jadi kita ngomong dizalimin diem aja mestinya. Makanya di antara salah satu doa yang makbul yang diijabah adalah doaul mazlum, doa orang-orang yang terzalimi. Walaupun dia nggak berdoa, Allah Maha tahu. Ya. Sampai dia bilang biar nanti Allah urusannya kan. Saya mah manusia nggak punya kekuatan apa-apa, biar nanti Allah yang akan memberikan pelajaran ke orang itu kan enak ya. Kadang-kadang kita kan, makanya ada beberapa doa-doa tuh yang boleh. Jadi ada beberapa ulama yang menyusun doa, di mana doa tersebut seperti ingin memprotek ya. Contoh dalam aurat Ahzab itu ada yang namanya wirid sakram. Pernah dengar Pak? Wirid Syekh Al-Imam Sakran, Imam bin Said. Itu saya pernah membaca doa tersebut karena waktu itu dalam kondisi yang nggak nyaman, kita berhadapan dengan orang-orang yang jahat gitu ya, yang punya niat buruk sama kita. Nah, sehingga wirid sakran itu disusun, maksudnya apa? Supaya kita bisa terprotek. Tapi di situ ada kalimat yang membalikkan gitu Pak. Ya, kalau boleh saya ambil sedikit kalimatnya itu, idza aradani bisu'in. Ini dalam kalimat doa tersebut. Idza aradani bisu'in minal jinni wal insi wal wuhush wa ghairihim min sa'iril makhluqat min basharin aw syaitanin aw sultanin. Ini lengkap nih Pak. Kalau ada orang yang mau jahat sama kita dari kalangan jin manusia, syaitan, penguasa, sultan, lengkap ini, semua orang disebut jabatannya. Karena orang yang mau buruk sama kita kan macam-macam gitu kan. Fardun nadarahum fintikas. Waduh, ini apa ya, kayak kita ngedoain celaka? Enggak, cuma mau ngebalikin aja. Jadikan pandangan mereka gelap. Wa qulubuhum fi waswas, artinya dalam keadaan waswas gelisah. Wa aidihim fi iflas, tangannya dalam keadaan muflis, nggak punya apa-apa. Wa awbihum minar rijli ila ra'si la fi sahlin yaqta wa la fi jabalin yaqta bi mi'ati alfi la haula wa quwwata illa billah. Ini doa sempat dibaca mungkin dulu karena pengarangnya adalah habaib dari Yaman. Mungkin dulu ketika menghadapi kondisi berhadapan dengan orang-orang orang-orang komunis ya, sehingga sampailah doa ini dibaca untuk apa? Untuk menjaga dan untuk membalikkan. Cuman akhirnya doa ini dipakai nih sama kita. Kan sebelum juga akhirnya kita mendoakan keburukan kepada orang lain. Mungkin kalau saya melihatnya ini sebagai protek saja, jangan sampai dibaca tiap hari. Ngerinya dibaca tiap hari, kata malaikat wala kamithlu. Waduh, kita doanya langkain orang, kata malaikat lu juga celaka. Ribet kan ya urusannya. Nah, ini contoh daripada bagaimana kita mensyafaati orang dengan kebaikan-kebaikan. Lanjut kepada hadis berikutnya. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qissati Barirah. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas
tentang kisah seseorang budak wanita yang bernama Barirah. Ini kisah tentang cinta, percintaan ya. Wa zawjiha, dan suaminya. Jadi Barirah ini adalah budak Sayyidatina Aisyah. Barirah ini seorang wanita yang kemudian dimerdekakan oleh Sayyidatina Aisyah. Nah, Barirah ini punya seorang suami yang bernama Al-Mughith, ya, Mughith namanya, Mughith. Ada nama kita juga Mughith. Tapi Mughith ini dia punya sosok penampilannya kurang baik lah, mungkin kulitnya agak gelap gitu ya. Jadi orang Arab juga nggak semuanya cakep pak, ya. Kalau bapak melihat yang pernah ke Mekah atau ke Madinah kan ada orang-orang Arab yang hitam, ya kan, itu orang-orang pedalaman. Nah, Mughith ini termasuk orang-orang Arab yang dari kalangan itu. Gitu. Makanya kalau melihat ada pengemis-pengemis di Madinah, di Mekah itu bukan Arab, maksudnya Arabnya Arab pedalaman, Arab Baduy gitu ya. Arab Baduy. Kayak Bilal lah, kalau Bilal kan dari Habsyi ya. Nah, Barirah ini ketika dia sudah dimerdekakan oleh Sayyidatina Aisyah, ini Mughith merasa ditinggal pak. Kenapa? Karena kalau seseorang budak, ya, dia dibebaskan, maka nanti statusnya dia naik pak, menjadi orang yang merdeka. Dan ketika dia mempunyai suami yang posisinya belum merdeka, maka ada semacam ketimpangan, nggak kufu. Jadi Mughith ini sampai dalam satu riwayat dia mengemis-kemis, ya Barirah, jangan tinggalkan aku gitu. Biar kamu enaknya aja, kalau bahasa kita habis manis sepah dibuang. Dulu lagi susah-susahnya kita bareng. Inti sekarang udah dibebasin, ini mau ninggalin aneh gitu kan. Bahasanya ada uang abang saya, nggak ada uang abang putendangan gitu. Tapi Mughith seorang laki yang tegar pak. Dia kemudian mengadukan keadaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, tolong bantu, kali aja Barirah mau kembali sama saya gitu kan. Walaupun kita sudah dalam dunia yang berbeda, dia sudah bebas, saya belum. Akhirnya Rasulullah memanggil Barirah, hai Barirah. Kemudian qala lahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hai Barirah, lau raja'tihi, seandainya kalau engkau kembali sama Mughith gimana? Jadi Rasulullah kayak bahasa kita spill, jadi nggak langsung bisorah. Ya. Rasulullah ngasih pilihan, hai Barirah, kamu kan sekarang sudah merdeka, sudah statusnya sudah lebih baik. Saya cuma berikan pilihan, kamu boleh melanjutkan dengan Mughith, boleh juga tidak begitu. Tapi seandainya kau bisa kembali sama Mughith, bagaimana Barirah? Ini ternyata Barirah seorang wanita yang cerdas. Apa dia bilang? Rasulullah dibalikin, ya Rasulullah, tak murni. Ya Rasulullah, ini permintaan engkau, permintaanmu ya Rasulullah. Dia bilang begitu. Rasulullah tersenyum. Innama ashfa'u, kata Rasulullah, wahai Barirah, saya cuma pengen jadi perantara, ya, supaya kamu bisa kembali ke Mughith. Cuma jadi perantara aja, tapi saya tidak mewajibkan. Jadi kata Barirah, kalau memang ini kamu perintahkan dan wajib, saya kembali ke Mughith. Begitu bahasa dia. Dia nanya balik, enggak, saya cuma kepengen jadi wasilah perantara. Kalau maka kemudian dia berkata, Barirah, la hajata li fi, ya Rasulullah, mohon maaf, saya sekarang udah gak berhajat lagi sama Mughith, saya mau nyari yang lain ya Rasulullah. Begitu. Kayaknya model perempuan dulu sama sekarang kurang lebih ya. Ada kemiripan gitu ya. Nah ini contoh kasus saja yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berusaha untuk menjadi wasilah, islahnya dua pasang suami istri,
yang Mughith ini memang diceritakan begitu sangat pengen kembali, ya mungkin karena udah sama-sama cinta kan begitu ya. Jadi sulit untuk dipisahkan, tapi ternyata barirahnya yang agak sulit untuk disatukan. Fenomena ini sering terjadi, bahkan mungkin tidak sedikit, terutama yang tokoh-tokoh sepuh di sini yang udah banyak pengalamannya, didatengin sama sepasang anak muda ya, yang mungkin punya masalah keluarga. Ya walaupun yang namanya perceraian itu halal, Pak, abghadul halal, tapi sangat tidak disukai oleh Allah. Makanya kita nih yang senior-senior ketika dimintai pendapat, ada satu pasang yang curhat masing-masing walaupun nggak ketemu bareng, kita berusaha untuk islah bainahuma. Kita berusaha untuk mempertahankan supaya mereka bertahan, jangan sampai cerai begitu dah. Gimana caranya? Tapi kalau memang benar-benar rasanya udah susah, ini dua-duanya udah sama-sama keras, ya sudah, mau gimana lagi kan begitu. Tapi kita berusaha supaya ketika nanti mereka bisa kembali bersatu, walaupun nanti ujung-ujungnya ribut lagi, ya itu kan biasa dalam rumah tangga. Tetap kita bakal dapat, apalagi kalau mereka bisa terus kembali sampai rukun seterusnya. Tentu pahala kita bakal akan dapat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam dua hadis ini menggambarkan bahwa komitmen kita terhadap urusan berkaitan dengan orang lain, ya, termasuk syafaatan tadi, mensyafaati orang dalam hal-hal perkara-perkara yang baik adalah merupakan bagian daripada amal saleh. Dengan harapan apa? Seseorang yang senantiasa bantu mensyafaati orang lain dalam hal kebaikan, mudah-mudahan karena kita di dunia sudah terbiasa membantu orang lain, maka ketika nanti kita menginginkan syafaatul uzma, syafaat di yaumil akhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat dari orang-orang saleh, syafaat dari Al-Qur'an, maka insya Allah nanti Allah berikan kemudahan untuk bisa mendapatkan itu semua. Karena kita semua adalah orang-orang yang sedang mencari syafaat, terutama syafaat akhirat. Ya. Kalau syafaat dunia, rasa-rasanya ada orang yang berusaha untuk tidak mau minta tolong sama orang lain. Ada, Pak, ada karakter-karakter yang mungkin dia berusaha jangan sampai nyusahin orang lain, kan begitu. Tapi kalau memang rasanya kita jadi wasilah orang lain yang kita bantu, ya udah, itu mudah-mudahan jadi wasilah kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Berbicara tentang syafaat di akhirat, dalam beberapa riwayat, salah satunya hadis-hadis Rasulullah SAW, syafaat yang nanti berlaku di yaumil akhir. Yang pertama, syafaat yang akan diberlakukan Rasulullah SAW kepada umatnya saat nanti di padang mahsyar. Ini yang disebut dengan syafaatul uzma, di mana di hari itu orang semua sudah fokus dengan dirinya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sudah enggak keingetan lagi dengan anak-anaknya, dengan hartanya. Semua sudah fokus dengan masing-masing. Bahkan ketika kita kumpul nanti di yaumil hisab, di padang mahsyar, semua orang sudah risau dengan keadaannya. Karena kita akan dihisab nanti, semua anggota tubuh kita akan berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu Bapak sekalian, semua sudah dikunci oleh Allah. Lisan kita dikunci, dia udah gak bisa lagi berbohong di hadapan Allah. Tangan kita, kaki kita, semua nanti mereka dikunci, udah nggak bisa bohong. Mereka akan langsung bicara tentang apa yang pernah kita perbuat. Ya, makanya inilah kondisi-kondisi yang mencekam. Kita semua orang-orang yang berharap syafaat Rasulullah. Kita semua pendosa-pendosa, ahli-ahli maksiat
yang kita nggak tahu saat ini apakah benar dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Wallahu a'lam. Walaupun saat ini kita berkeyakinan ketika kita istiqomah di masjid, istiqomah dengan tilawah Al-Quran, Allah akan hapuskan semua dosa-dosa. Tapi nanti di yaumil hisab kita nggak tahu, mungkin ada dosa-dosa yang masih terselip. Ini yang kita nggak tahu. Makanya syafa'atul uzma dari Rasulullah adalah harapan kita yang terakhir, Pak. Sering-sering salawat, minta sama Allah, isyafa'alana. Mudah-mudahan Rasulullah mau mensyafaati kita, supaya nanti ketika kita ditanya sama Rasulullah, kita udah punya paling tidak ada bacaan-bacaan sholawat yang kita istiqomahkan, Pak. Ya. Itu amalan sebetulnya ringan ya, Pak. Saya rasa baca sholawat itu nggak berat ya. Bahkan sholawat Jibril yang kalimatnya sallallahu alaihi Muhammad itu insya Allah sehari 5.000 bisa kan, Pak ya? Benar nggak? Bisa. Kalau kita bisa amalkan itu, Pak, masya Allah. Banyak kisah-kisah tentang bagaimana hebatnya sholawat, Pak. Makanya ini salah satu pengait hati kita dengan Rasulullah. Jangan pernah tinggalkan ini amalan walaupun cuma 100 kali Pak sehari, nggak apa-apa. Tapi istiqomah terus sholawat. Karena sudah banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang perkara ini, tentang bagaimana dahsyatnya amalan sholawat. Kemudian yang kedua, syafaat Rasulullah untuk memasukkan sebagian umatnya yang langsung diantar sama Rasulullah, mereka yadkhulunal jannata bighairi hisab. Masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab, tanpa ada hitungan. Kira-kira kita mau nggak yang model begini, Pak? Oh, pengen banget ya. Cuman amalannya yang dipertanyakan, apa amalannya yang bisa yadkhulunal jannata bighairi hisab? Itu yang jadi PR. Langsung diantar sama Rasulullah, Pak. Rasulullah akan mensyafaati orang tersebut masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ada orang-orang yang terpilih dari hamba-hamba Allah, dari umat Nabi Muhammad. Ini syafaat yang kedua. Makanya saya pernah sampaikan ada satu hadis Rasulullah, ya. Bagaimana jelaskan dalam hadis ini, Pak? La yahuluhumul faza'al akbar. Ada 3 kelompok manusia yang nanti bakal dilepaskan oleh Allah perasaan takutnya, takut dihisab, takut nanti keburukannya ditampakkan di mizan di saat padang mahsyar. Ada 3 kelompok manusia, ini hadisnya sahih. Yang pertama, ya, ini 3 kelompok ini akan dicabut perasaan takut dan akan dilepas dari hisab. Artinya apa? Yadkhuluna jannata bighairi hisab. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun yaqra'una al-Qur'an. Seseorang yang rajin membaca Al-Qur'an, tapi ketika dia membaca Al-Qur'an dia berusaha untuk memurnikan niat dia membaca Al-Qur'an ibtigha wajhillah, semata-mata mengharapkan ridhonya Allah. Ini yang pertama. Rajin baca Qur'an tapi hatinya bersih, ya, niat karena Allah. Yang kedua, rajulun yad'una ila shalah. Seseorang yang mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dai-dai, orang-orang yang sering mengajak kepada kebaikan bukan dengan lisan saja tapi dengan dakwah bil hal. Yang ngajak kepada kebaikan, ngajak ke masjid, ngajak ke majelis ilmu, ngajak untuk melakukan zikir dan sebagainya, maka ini termasuk golongan orang-orang yang nanti bakal lolos daripada hisab Allah. Yang ketiga, yang terakhir, rajulun ahsana fima bainahuma wa baina mawali. Seseorang yang senantiasa menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekelilingnya. Jadi 3 kelompok manusia ini yang termasuk kategori akan mendapatkan syafaat yang dibebaskan daripada hisab di yaumil akhir, masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kemudian yang ketiga, ada umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Mereka yang seharusnya masuk ke dalam neraka, Rasulullah mensyafaati orang tersebut sehingga tidak jadi masuk ke dalam neraka. Itu yang ketiga. Nah, nanti kita ada di mana posisinya, Pak? Kita akan lihat sendiri ya. Ya, kepinginnya yang tertinggi tadi tuh, Pak ya.
mendapatkan syafaat bighairi hisab. Kemudian ada lagi syafaat yang diberlakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada umatnya yang sudah ditakdirkan masuk ke dalam neraka, kemudian Rasulullah mensyafaati umatnya tersebut sehingga dikeluarkan dari neraka. Dikeluarkan dari neraka. Artinya dia masuk surga dalam keadaan gosong, ada bekas-bekasnya ya. Dalam satu riwayat, kalau ada orang masuk surga terakhir, wajahnya ada bekas-bekas gosong, berarti dia mampir dulu Pak. Ya, dia mampir dulu ke neraka. Nah, inilah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Bahkan dalam riwayat yang lain, di lempengan ini orang-orang soleh pun diberikan oleh Allah kesempatan untuk mensyafaati orang-orang tersebut. Saya sering sampaikan, kita-kita yang sering dalam majelis ilmu, ya seandainya nanti bapak-bapak semua ditakdirkan masuk dalam surga, alhamdulillah kalau saya sampai nyangkut, ingat saya Pak, oh dulu ada Ustaz Yunus pernah ngaji bareng kan gitu ya. Ataupun sebaliknya, ya kita pengen semuanya masuk surga. Seandainya Pak, kalau Allah takdirkan ada di antara kita yang mampir dulu, kita ingat dulu ada Pak Fulan yang ngaji bareng, ya Allah kita minta sama Allah ya kan, biar dia bisa masuk bareng-bareng di surga. Nah itu Pak, sampai seperti itu. Jadi di level ini bukan hanya Rasulullah saja, tapi juga orang-orang soleh yang diberikan kesempatan untuk bisa mensyafaati orang tersebut. Bahkan dalam riwayat lain, ya, Al-Quran yang sering kita baca, yang sering kita hafal, akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk mensyafaati orang yang dibaca, orang yang membacanya. Ya. Jadi jangan menganggap remeh dengan bacaan Al-Quran. Ya. Kalau kita istiqomah dengan Quran, itu yang kita mau Pak. Biar Quran nanti akan mensyafaati kita. Ya. Nah ini kelompok yang keberapa? Yang keempat, ya, yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, mereka yang disyafaati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk apa? Rasulullah akan menaikkan peringkat surganya. Udah masuk surga, Rasulullah akan mensyafaati orang tersebut naik surganya, naik ke surga Firdaus yang tertinggi. Ya, kan di surga itu banyak ini ya Pak, banyak peringkatnya ya. Ada bintang 3, bintang 4, bintang 5 gitu ya. Nah, kalau yang masih di bintang 3 surganya, tapi udah alhamdulillah Pak, kita di surga cuma dapat lapak semeter juga, oh udah nikmat itu ya, misalkan ya. Tapi nggak bakal dikasih semeter Pak sama Allah ya, luas dunia dan seisinya kan begitu. Seandainya cuma di emperan surga Pak, oh udah nikmat lah. Malah ainul ra'at wala udhunun sami'at, kenikmatan yang enggak pernah kita bayangkan tentang kenikmatan surga, walaupun hanya 1 meter bahasanya. Ya. Apalagi kalau sampai kita naik peringkat ke Jannatul Firdaus, sampai ke bintang 5 ya. Jangankan dipindahin Pak dari bintang 3 ke bintang 5. Saya punya pengalaman dulu bawa jamaah sekitar 5 tahun yang lalu. Ini kebetulan jamaah beli paketnya paket bintang 3 Pak. Ya, kan kalau bintang 3 harga standar lah ya, di bawah 30 juta gitu. Tiba-tiba ada kejadian di Mekah itu, pas saya sampai ada satu travel teman saya hubungi saya, Ustaz, jamaah anak gagal berangkat, visanya nggak keluar. Tapi anak udah pesan booking hotel bintang 5. Ya kan resikonya kalau nggak ditempatin kan duit hangus, karena memang sudah deadline gitu kan, ada musibah seperti itu. Anak mau jual ini hotel sama ente dengan harga bintang 3 gitu. Harga bintang 5 dijual sama saya bintang 3, yang penting nggak rugi gitu kan. Oh Masya Allah, kebetulan saya belum booking hotel payment, belum, artinya masih bisa dibatalkan yang bintang 3. Udah saya buru-buru pesan, ya. Saya nggak ngomong sama jamaah, saya ngomong di pas manasik, kita sampaikan hotelnya sederhana, ya, jaraknya kurang lebih 10 menit jalan. Saya ingin buat surprise Pak, itu pas sampai di Mekah,
Tiba-tiba bis masuk ke area bintang 5 kan, depan Masjidil Haram di Royal Orchid gitu kan. Saya ambil tempat di situ. Ya maaf pada Ustaz, kayaknya di mana sih hotelnya nggak ini Ustaz? Saya ketawa dalam hati gitu kan. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini rezeki, kalau kata kita rezeki orang soleh, anak soleh gitu. Rezeki anak soleh nih bilang gitu. Mungkin karena zikir ibu-ibu diterima, taubatnya diterima sama bapak. Alhamdulillah, Allah kasih rezeki. Bapak Ibu pindah ke bintang 5. Oh, pada senang banget. Tuh, baru bintang 3 ke 5 aja begitu senangnya ya. Apalagi Rasulullah sampai bawa kita ke Jannatul Firdaus. Itu jamaah apa? Oh, senang banget udah. Itu saya bawa jamaah paling terindah ya. Salah dikit juga dimaafin kita sama dia. Itu pengalaman. Saya nggak naikin harga ya, karena memang rezeki jamaah ini kebetulan memang jamaah senior, ada ustadz ya mungkin. Makanya saya suka bilang bahwa jamaah ini bukan cuma bawa fisik Pak, tapi bawa amalan. Buat kita yang jadi pembimbing di travel ya ujiannya ada aja. Makanya kadang-kadang ada jamaah yang enak dibawa, nggak ada masalah, semua lancar. Itu tadi hotel bisa pindah dari bintang 3 ke 5. Saya mah bilang, oh itu amalan jamaah bagus, udah gitu aja poinnya, ya kan? Saya payung semua selesai. 2 Mekah Madinah bintang 5. Nah itu kejadian-kejadian seperti itu. Ini baru dapat nikmat di dunia, apalagi nanti di akhirat. Nggak kebayang gitu kan? Mungkin kalau di surga Firdaus bidadarinya nggak 100 kali ya, lebih kayaknya 200 mungkin. Kekuatannya beda lagi Pak. Kan saya sering sampaikan ya, bapak-bapak ini nanti bakal dapat bidadari 100 Pak. Amin. Makanya yang nggak kesampaian di dunia sabar, insya Allah nanti di akhirat. Yang berikutnya terakhir Pak, ini menurut Syekh Al-Bajuri, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir nih akan mensyafaati orang-orang kafir Pak. Orang-orang kafir yang kemudian mendapatkan keringanan ya, termasuk salah satunya adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan keringanan, yang dia tidak beriman kepada Allah, tapi kemudian beliau dengan syafaat Rasulullah diringankan siksaannya. Termasuk Abu Jahal. Abu Jahal itu pernah, beliau itu senang dengan kelahiran Rasulullah, senang. Maka di hari itu adab Abu Jahal ditunda sama Allah. Di hari di mana kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bentuk-bentuk syafaat yang akan diberikan Rasulullah kepada kita umat Nabi Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi bab syafaat ini sekali lagi sifatnya umum. Ya, tadi kita sudah dengar ada syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Mana yang mau kita tempuh? Dua-duanya. Di akhirat kita mau, di dunia kita juga berusaha untuk mensyafaati orang lain dalam bentuk amal saleh. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dan Allah berikan kemudahan kita untuk bisa mengamalkan. Terakhir ada pertanyaan ya? Silakan, boleh yang mau bertanya. Saya pagi ini ada acara zikir, jadi sebelum jam 6 saya pamit ya. Silakan kalau punya pertanyaan masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa Ustaz? Ya. Yang paling besar dengan amalan kita itu siapa? Apakah tergantung dari amalan kita atau bagaimana kuasa Allah penjelasannya? Bisa diulangi Pak? Ya. Di yang terakhir nanti yang paling besar memberikan syafaat kepada kita itu siapa? Kemudian apakah itu tergantung dari amalan kita? Mohon penjelasan dari kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafaat yang terbesar yang akan kita dapatkan insya Allah adalah syafaatul ummah. Syafaat yang akan diberikan Rasulullah kepada umatnya di padang mahsyar, di yaumul hisab, di mana saat itu kita semua dalam kondisi gelisah. Ini syafaat yang paling terbesar yang akan diberikan Rasulullah kepada kita. Lalu apa upaya kita untuk bisa mendapatkan itu? Tidak ada lain ya dengan amal saleh, dengan tadi memperbanyak amalan-amalan yang dicinta oleh Rasulullah SAW. Walaupun hak prerogatif ini adalah hak prerogatif Rasulullah dan Allah tentunya, ya,
Tapi kita kan coba ikhtiar Pak, lagi ikhtiar hidupin amalan sunnah. Kali-kali aja dengan asbab menghidupkan amalan sunnah, ya kan? Dan amalan tersebut ikhlas. Makanya kan amal susah Pak, amal itu dari sisi itu aja Pak. Amal boleh banyak, tapi yang sering kita evaluasi kekuatan amal tersebut, maksudnya apa? Keikhlasan amal itu di lempengan yang mana? Kita kan nggak tahu Pak. Apakah di sedekah kita? Apakah di zikir kita? Apakah di tilawah Al-Quran kita? Makanya terus amal lakukan, ya itu kan hati kita nggak bisa nebak Pak. Mungkin sedekah yang 1.000 perak yang justru dinilai oleh Allah itu ikhlasnya mantap, walaupun kita saat itu mungkin nggak berasa sedekah 1.000 perak sama orang, ternyata itu yang terbaik. Mungkin seperti itu amalan sholawat kita. Makanya terus cari Pak. Kalau dalam bahasa Al-Quran subul salam, ada banyak jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan kebaikan yang harus kita tempuh. Makanya jangan sekali-kali kita meremehkan amalan yang menurut kita kecil. Belum tentu. Bisa jadi yang kecil itu di mata Allah besar. Ataupun sebaliknya, amalan yang kelihatannya besar, ngumpulin anak yatim 1.000 orang, dikasih uang 1 orang 500.000 misalkan, belum tentu itu amalan terbaik. Karena mungkin ada di situ publikasi, kepengin dilihat sama orang, kan itu kayak gitu. Jadi sekali lagi, amal-amal itu banyak potensinya, tapi kita ikhtiar saja Pak, simakan amal. Mudah-mudahan jadi pintu syafaat. Di syafaat yang terakhir terbaik adalah syafaatul ummah. Yang poin pertama. Baik, ada lagi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini pertanyaan-pertanyaan pelangganan ini. Spesial apa ya Pak? Silakan. Bapak menyebutkan serba mungkin. Jadi masih belum keyakinan yang pasti. Jadi kalau misalnya kita ada hitungannya, kalau misalnya itu pikir dikasih pahala 1 juta misalnya, cara dikit tertentu yang pilihan, nah itu juga masih mungkin gitu Pak. Jadi belum yakin gitu. Betul. Betul ya Pak. Dalam perkara ini ada yang namanya al-khauf wal raja. Ya. Ketika kita, Allah nggak akan menyalahi semua janji-janjinya. Cuma dalam hal ini kepastian ajar itu pasti ada. Tapi kan kembali lagi tadi Pak, ya, kan posisi kita yang nggak bisa memastikan gitu loh. Husnul khotimah atau su'ul khotimah aja kita nggak tahu, benar kan? Iya kan? Padahal kalau kita berbicara tentang hakikat ayatnya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, kan betul kan? Pasti masuk surga. Pasti. Iya pasti. Tapi dalam realitanya, Itu kan misalnya kita membaca misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahan wahidan sumatan menjadi walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu 11 kali itu. Dengan 11 kali itu nilainya sangat tinggi sekali itu menurut ulama. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahan wahidan sumatan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan 11 kali itu nilainya sangat tinggi, itu bisa mungkin, kalau tadi bilang mungkin bisa menjadi syafaat untuk di yaumil akhir, atau mungkin salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala taqorki wa ridho nafsi wa sinata arsi membidakan kalimat itu dengan syafaat yang sangat tinggi. Sebanyak-banyaknya kita pikir itu, apakah itu akan dinilai di yaumil akhir? Terima kasih Pak. Pertanyaan. iya, terima kasih. Ada satu hadis yang saya hafal, ini mengarah Rasulullah akan memberikan syafaat kepada orang itu. Ini poin yang jelas ya. Perkara tadi, misalkan kalimat la ilaha illallah itu sudah jelas ya, untuk syafaat yang akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan. Tapi dalam sebuah hadis ini, Rasulullah SAW, man ja'ani za'iran, man ja'ani za'iran la yuhimmahu illa ziyarati. Barang siapa
yang dengan sengaja mendatangiku, menjumpaiku di kota Madinah, kemudian dia mengucapkan salam di depan makamku, kata Rasulullah SAW, kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Ini hadisnya jelas. Ada nanti bahasa Bapak silakan dicari di Google. Jelas-jelas mereka yang datang menjumpaiku di kota Madinah, dia mengucapkan salam di depan makamku, maka kata Rasulullah SAW, aku berhak wajib untuk mensyafaati orang tersebut. Ini satu amalan yang perlu kita kejar. Ingin membuktikan kalau Rasulullah benar-benar akan memberikan syafaat dengan jalur tadi. Artinya apa? Kita yang datang ke kota Madinah. Cuma sekarang masalahnya banyak yang mengkabulkan gitu kan. Ada pendapat dari ulama sana, nggak boleh kita datang ke makam Rasulullah niat untuk menziarahi. Hadisnya jelas ini sahih kan. Rasulullah akan mensyafaati orang-orang yang datang ke sana mengucapkan salam. Makanya kalimat salam itu kan assalamu alaika. Kok kenapa pakai dhamir ka? Engkau, bukannya assalamu alaihi? Kan Rasulullah sudah nggak ada, ya kan? Kenapa yang disebutkan dhamirnya dhamir ka? Kenapa? Karena saat itu ketika kita mengucapkan salam, Rasulullah diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjawab salam kita seakan-akan Rasulullah hidup. Gitu ya. Paham ya? Iya. Seakan-akan Rasulullah hidup. Kalau kita dengan orang hidup kan assalamualaikum, waalaikumsalam kan gitu. Sama. Kenapa? Redaksinya enggak as-salatu wa assalamu alaihi. Itu salah satu bukti bahwa Rasulullah akan menjawab salam kita dan Rasulullah berhak untuk mensyafaati orang yang datang menziarahi Rasulullah di Madinah. Makanya bapak-bapak yang belum kesana niatin Pak ya, biar kita dapat syafaat ini Pak. Poin ini satu kita bisa pegang, lengkapi nanti dengan amalan-amalan tadi, zikir, lafzul jalalah, dengan sholawat, dengan sedekah, ya, gitu Pak. Wallahu a'lam. Cukup? Oh ada, baik. Silakan satu lagi ya.